Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Ekonomi Trika 2. Kita lanjutkan materi pembahasan kita tentang asumsi klasik. Dalam hal ini pelanggaran asumsi klasik tentang homoskedastisitas ya. Nah, di dalam pertemuan terdahulu kita sudah memberikan sejumlah teori ya. Jadi beberapa teori bagaimana terjadinya heteroskedastisitas sehingga tidak terpenuhinya asumsi di mana variannya itu harus sama atau fix atau konstan ya. Baik, sebelum kita lanjut, tentu hari ini pelanggaran asumsi klasik yang disebut dengan heteroskedastisitas ini akan kita atasi dengan metode GLS atau juga WLS ya. Berikut dengan bagaimana menggunakan dengan aplikasi Saza. Nah, dalam metode generalized least square atau GLS dan atau weighted least square WLS ini akan kita lihat bagaimana upaya dalam mengatasi heteroskedastisitas. Kita review dulu asumsinya untuk mengingat kembali teori-teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana asumsi homoskedastisitas itu kan variannya itu sama dengan sigma square ya. Artinya di setiap observasi dari observasi 1, 2 sampai ke n itu variannya adalah sebesar sigma square. Jadi konstan ya. Nah, apabila variansnya ini berubah-ubah, maka ini sudah tidak sama lagi dengan ekspektasi kita. Di regresi populasi mengasumsikan bahwa variasinya itu harus sama dengan sigma square. Nah, kondisinya akan terjadi bahwa ekspektasi dari atau varian dari mu t regresi populasi itu tidak sama dengan sigma square. Artinya di setiap observasi itu ada nilai varian yang berbeda-beda. Untuk U1 itu beda angkanya dengan U2 sampai ke U ke N. Jadi nilainya itu, nilai variasinya itu berbeda-beda. Sehingga disebutlah dia heteros. Heteros ini kan beragam. Varian yang beragam. Dan yang dimaksud beragam adalah nilainya berbeda-beda. Jadi kalau kita gambarkan dalam kurva lonceng seperti ini, itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang di tengah-tengahnya, ada yang tinggi sekali, ada jadi berbeda. Dan rata-ratanya itu tidak sama dengan nol. Jadi kalau observasi pertama, kedua, sampai ke N, itu kan kita jumlah, kita bagi dengan N, itu mestinya dia nol. Karena ordinary least square adalah bagaimana meminimumkan mu t ini, dia mesti dia nol. Ya. Nah, oleh karena itu, maka terjadi, kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia rata-rata dari disturbance error itu tidak sama dengan nol. Ekspektasi dari disturbance error itu atau variannya itu tidak sama dengan sigma square. Maka estimator dari sebuah regresi itu, koefisien regresi itu dari regresi sampel itu tidak efisien. Walaupun masih konsisten dan tidak bias. Akan tetapi lama-kelamaan ini menjadi tidak konsisten dan tidak bias. Jadi juga tidak blue nantinya ya. Estimasi varian dan kovarian dari beta head atau beta hitung itu menjadi bias sehingga akhirnya tidak konsisten. Ini dampak dari heteroskedastisitas. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau kita mau menguji hipotesis, katakanlah uji T, uji F itu, kesimpulannya itu tidak valid lagi. Jadi, oleh karena itu ini masalah serius di dalam sebuah regresi ketika tidak terpenuhi asumsi ini, maka ini harus diatasi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Maka salah satunya kita bisa menggunakan generalized least square atau juga nanti weighted least square. Oke, bagaimana konsep atau pendekatan dari metode GLS ini ya? Uh, Anggaplah ini ya, persamaan satu ini regresi berganda, ada dua variabel bebas, X1 dan X2 dengan disturbance UT,
dengan konstanta 0 terhadap perubahan-perubahan dari variabel YT ini ya. Ini persamaan satu. Mengalami heteroskedastisitas, di mana varian dari disturbance errornya itu tidak sama dengan sigma square. Tidak fix dan tidak konstan ya. Berbeda-beda ya. Nah, oleh karena itu, dalam pendekatan generalized least square ini, uh, metodenya sangat sederhana, memberikan nilai bobot berupa nilainya itu nilai dari standar deviasi sigma pada persamaan regresi ini. Regresi yang mengalami uh, varian yang tidak konstan tadi. Diberi bobot sebesar sigma, bukan sigma square nih, sigma. Artinya tidak ada ini kan, sigma ini artinya standar deviasi. Dia ekuivalen dengan varian sini ya. Kalau hilang dari kita akarkan nilai varian ini menjadi standar deviasi. Begitu dalam statistik deskriptif. Tuh ya. Oke. Uh, Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita bagi nilai standar deviasi ini di setiap komponen dari persamaan satu. Baik dari variabel independen, konstanta, variabel bebasnya ada dua nih, dengan uh, disturbance errornya. Kita bagi dengan nilai standar deviasi. Kita bagi ya. Nah, setelah kita bagi, kita sederhanakan bentuknya hanya untuk membedakan bahwa ini sudah kita beri bobot standar deviasi, kita beri tanda bintang untuk membedakan persamaan regresi yang mengalami heteroskedastisitas dengan persamaan regresi yang sudah dalam uh, treatment untuk mengatasi yang namanya heteroskedastisitas ya. Sekarang persamaan regresi ini bisa kita cek varian dari disturbance error yang sudah diberi bobot tadi, kita beri bintang ya, itu kan bentuknya varian isi dalamnya ini kan UT dibagi dengan standar deviasi pada setiap observasinya. Itu tidak lain adalah varian dari UT dibagi dengan varian dari setiap observasi itu. Nah, nilainya ini sama dengan nilai yang di bawah. Kalau nilai atas, nilai penyebut pembilang dan penyebutnya itu sama kan, berarti satu ya. Nah, kan begitu dia dalam prinsip bagi. Nah, kalau sudah seperti ini sudah konstan ya. Maka varian ini sudah konstan. Jadi sudah sama dengan sigma square. Karena itu tidak lagi heteroskedastisitas. Nah, biasanya nanti kita bisa estimasi. Hanya persoalannya nilai standar deviasi ini ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui ya. Dalam kali ini coba kita berikan materi dengan nilai standar deviasi yang diketahui. Sebenarnya kita bisa hitung ya standar deviasi dari nilai residual hasil estimasi itu ya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini saya ambil dari buku Ramu Ramanathan, Anda bisa baca nanti di situ. Oke, prosedur GLS dan WLS itu sebenarnya sama ya, weighted least square. Hanya saja kita pakai yang namanya pembobot yang disebut dengan omega. Omega ini tidak lain isinya 1 per standar deviasi. Nah, omega ini kita kalikan dengan semua komponen di setiap ruas. Baik di kiri, di kanan, dengan konstantanya, dengan variabel, dengan juga disturbance error ya. Hanya di sini kita lihat bentuknya ya, lebih sederhana. Pengalinya sama 1 per sigma. Dan ini diasumsikan diketahui ya. Oke, kalau diasumsikan error term ini sama dengan 0, maka kita bisa pindah ruaskan yang error disturbance error atau error term ini ke sebelah kanan. Kemudian langkah kedua kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah, yang ini yang variabel dependennya kita pindahkan sebelah kanan. Yang disturbance error kita pindahkan sebelah kiri. Ini berubah tandanya menjadi negatif semua. Nah, komponen ini adalah kalau dalam regresi ini kan y hat ya, y topi yang sudah diberi bobot dikurangi dengan
hasil estimasi ini sudah ada beta hitung, beta beta hitung di setiap komponennya, kemudian dikuadratkan. Nah, ini kan prosedur dari least square ya. Kita kuadratkan, kita sama dengan nol. Sehingga disturbance errornya itu sama dengan nol. Itu kan prinsip dari metode OLS. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah menyamai dengan cara kerja OLS itu ya. Jadi, kalau kita derivatifkan di setiap komponen ini, kita akan temukan persamaan normal yang siap kita estimasi. Oleh karena itu, persamaan ini bisa kita estimasi dengan least square nantinya. Nah, dengan catatan kita sudah memberikan bobot sebesar omega T di setiap komponen. Baik, kita lanjut. Ini ada contoh dari buku Gujarati. Nah, saya ambil di situ, Anda bisa baca di situ, bisa mendalaminya di halaman 390, chapter 11, edisi 5 ya. Oke, ini datanya. Ada kompetensi tenaga kerja dan ada nilai standar deviasi. Ini diketahui, disasumsikan ya. Nah, ini kita gunakan sebagai pembobot nanti. Oke, saya simpan datanya di data 117 txt ya. Coba kita import data. Kita buka aplikasi Shazam dulu ya. Nah, kita menggunakan kali ini cara bekerja dengan mengimport data saja, ya, tidak repot nantinya ya. Kemudian sampelnya itu kan 1 sampai 9 ya, 9. Satu observasi pertama, kedua sampai ke N. N-nya adalah 9 ya. Oke, kita minta saja membaca file satu tadi yang ada di directory D, mungkin Anda di E, Anda tuliskan E di sini. Ini folder utama, subfolder pertama, subfolder kedua, kemudian subfolder ketiga, kemudian nama file. Itu terakhir. Ini tinggal di copy link saja. Tinggal di paste di sini, kemudian ditambahkan nama filenya. Sehingga langsung dia masuk ke situ nanti ya. Dengan catatan itu sudah bersih semua ya, sudah dibersihkan di dalam file datanya, tidak ada error lagi nanti ya. Oke, read kita perintahkan membaca file ini, langsung dia telusuri sampai ke folder. Kemudian kita ketikkan read, kita ketikkan setiap variabel. Variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga. Skip line, artinya kita perintahkan Shazam jangan membaca line row yang pertama. Baris pertama ini jangan dibaca. Jadi yang dibaca data saja dari baris kedua sampai baris ke N. Oke, kita sekarang buat variabel omeganya. Omega itu adalah 1/standar deviasi. 1 kita perintahkan dalam Shazam ini dibagi dengan sigma. Sigmanya kan sudah diketahui ya. Kemudian kita regres variabel kompetensi ini dengan tenaga kerja. Kemudian cara memberi bobotnya, perintah bobot kita beri tulisan weight di sini sama dengan W. Ini kita suruh membaca variabel yang baru kita generate ini. Kemudian kita OLS, karena prosedur OLS sudah boleh kita gunakan. Sudah memenuhi tadi kan ketika kita sama dengan kan 0 dan kita kuadratkan ya. Competence, employment, bobot ini ya. Oke. Diagnos, kita cek heteroskedastisitasnya. Ini keluar semua kalau kita ketik seperti ini, sehingga nanti dari Fletcher test, White test, Harvey test, ada semua. Kalau mau tes satu persatu bisa juga ikuti prosedur-prosedur pengujian asumsi klasik tadi kan. Oke, kita regres, stop ya. Kita lihat hasilnya. Nah, kita langsung cek. Ini ada seleksi model ya. Ini bisa digunakan juga kalau ada 3 model yang kita regres, metode GLS, metode WLS, mana kita pilih nilai kriteria ini yang paling kecil. Tidak ya. Sementara ini kita tidak sampaikan dulu ya. Kita cek sekarang. Ini employment 151 koefisiennya konstannya 3413,4 dengan p-value yang signifikan. Oke, kita sudah dapatkan. Nah, kita cek heteroskedastisitasnya, kita cek p-value-nya itu tidak signifikan. Artinya kita tolak H1. Kita tolak H1 di mana H1 itu berbunyi tidak
homoskedis, tidak homoskedastisitas. Artinya heteroskedastisitas itu H1 ya, H alternatif. Sedangkan H0-nya adalah homoskedastisitas. Artinya data-data atau disturbance errornya antar observasi itu sudah homoskedastisitas. Itu juga di white test ini ya, white test juga demikian, tidak signifikan, semuanya tidak signifikan. Artinya masalah heteroskedastisitas kita sudah bisa kita atasi. Oke, kita bisa lihat data-data yang sudah kita ini datanya semua ya. Oke, eh, saya lanjut saja nih. Oke, saya kembali ke tahapan studi empiris. Nah, kita kembali lagi ke sini, ke bagian ini jangan lupa kalau kita menggunakan metode eh, tahapan studi empiris dengan metode ekonometrik, selalu kita lihat pada posisi penting ini, di sini dia. Setelah kita estimasi dengan OLS, nah ini kita lihat multi-model dulu ya, apakah dia layak atau tidak. Apakah layak tidaknya ini kita lihat kriteria base linear unbiased estimator. Artinya memenuhi semua asumsi klasik. Nah, dengan weighted least square atau JLS dan WLS tadi kita sudah mengatasi heteroskedastisitas ya. Nah, dengan demikian kita bisa masuk ke interpretasi model. Ya, kita uji hipotesisnya, uji T dan uji F. Nah, apakah signifikan untuk melihat kesimpulan dari penelitian kita. Barulah kemudian kita lakukan semacam simulasi ataupun peramalan atau forecastingnya. Artinya model kita sudah the best, linear, dan tidak lagi bias. Unbiased, linear, unbiased estimator. Nah, tahapan seperti ini kan pendekatan memperbaiki validitas dari penelitian kita dalam memenuhi asumsi klasik bisa diatasi dengan metode ekonometrika. Namun sekali lagi, tentu ini pendekatan yang sifatnya statistik atau ekonometrik. Namun kita lihat juga dari pendekatan-pendekatan lain, kita lihat spesifikasi model yang kita bangun dari teori-teori yang ada itu, karena ini kan basisnya teori. Setiap variabel yang kita bentuk itu berbasis teori. Mungkin ada dari variabel yang relevan belum kita masukkan. Itu bisa juga terjadi suatu pelanggaran asumsi klasik. Apakah itu heteroskedastisitas, autokorelasi maupun multikoliniaritas. Ini spesifikasi model dicek kembali apakah variabelnya ada yang variabel relevan belum kita masukkan. Atau ada variabel yang mungkin tidak relevan, ya kita keluarkan ya, kita abaikan ya, omitted variabel. Kemudian kita cek lagi data, kekeluaran data itu bisa dua, kesalahan sampling, metode pemilihan sampling yang sebenarnya belum homogen, artinya masih ada bervariasi. Ini mungkin saja terjadi variansi yang berbeda. Kenapa? Karena responden atau sumber data kita itu belum homogen. Kita asumsikan homogen dengan metode, misalnya kalau kita ambil secara probabilitas, secara parametri kita ambil simple random sampling. Nah, itu kan bisa jadi dia belum homogen, masih heterogen, sehingga datanya akan terjadi variansi yang begitu besar. Ini kemungkinan terjadi. Kemudian yang terakhir kita bisa atasi dengan metode ekonometrik. Nah, pilihan pertama ini yang paling dianjurkan, periksa kembali konstruksi teori kita. Kemudian mungkin ada variabel relevan dan kemudian periksa kembali metode sampel kita, data kita ya. Bila perlu kita sampel size-nya itu kita perbesar. Masih tersedia data-data yang bisa kita akses. Saya kira itu mungkin selamat mencoba dengan data-data yang ada. Mudah-mudahan bisa dilakukan secara berulang-ulang dan berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.